Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan laporan fisika yang telah kami buat dari hasil pengukuran yang telah kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Nadifa Ataya atau Tata dari absen 27. Saya akan mempresentasikan latar belakang dan rumusan masalah yang ada di bab 1. Oke, jadi kita akan membahas bab 1. Bab 1 ini kan pendahuluan. Jadi isinya latar belakang, terus rumusan masalah, sama tujuan. Nah, yang pertama latar belakang. Latar belakang ini kenapa sih kok kita melakukan praktikum itu? Kenapa kita membuat laporan itu? Jadi ini kan membahas pengukuran ya. Nah, pengukuran ini kan pasti menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur ini mempunyai cara penggunaan, fungsi, tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah itu yang harus kita ketahui. Ini tuh dasar dari ilmiah. Jadi kita membuat karya ilmiah itu kita juga harus bisa mengetahui dasarnya dulu. Nah, pengukuran ini, alat ukur ini termasuk ke dasarnya. Nah, dari pengukuran ini kita juga tahu kita salahnya di mana. Jadi kita bisa berpikir kritis dari situ, terus teliti. Jadi kita harus bisa teliti biar nggak salah-salah terus. Terus kita juga bisa lebih disiplin dan lebih mempunyai sifat tanggung jawab. Karena kan kita dari hasil itu tuh kita punya data. Nah, data itu harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa ini tuh benar akurat atau tidak. Jadi dengan ini latar belakangnya itu kenapa kok kita melakukan praktikum dan membuat laporan fisika ini. Oke, yang kedua kita akan next ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kita mencari pertanyaan-pertanyaan yang nantinya itu akan terjawab di dalam laporan ini. Yang pertama, bagaimana sih cara melakukan pengukuran tunggal dan berulang dengan benar? Terus yang kedua, bagaimana sih cara menggunakan mistar dengan benar? Terus yang ketiga, bagaimana langkah-langkah menggunakan jangka sorong yang benar? Terus yang keempat, bagaimana sih menggunakan mikrometer skrup dan memperoleh hasilnya itu benar? Terus yang kelima, bagaimana cara mengukur menggunakan neraca Ohaus 3 digital dan neraca Ohaus digital 3 digital, neraca Ohaus 3 lengan dan neraca Ohaus digital. Terus yang keenam, bagaimana cara menentukan nilai skala terkecil atau NST dari berbagai alat ukur itu, di setiap alat ukur itu. Terus yang ketujuh, bagaimana sih cara menentukan ketidakpastian hasil pengukuran tunggal dan berulang. Oke, lanjut yang ketiga yaitu tujuan. Nah, di tujuan ini itu tuh kita tujuannya membuat laporan ini sama praktikumnya tuh apa? Nah, yang pertama, peserta didik mampu melakukan pengukuran tunggal dan berulang. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan mistar. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan jangka sorong. Yang keempat, peserta didik mampu menggunakan mikrometer skrup. Yang kelima, peserta didik mampu menggunakan neraca Ohaus 3 lengan dan neraca Ohaus digital. Dan yang keenam, peserta didik mampu menentukan NST pada setiap alat ukur. Dan yang ketujuh, peserta didik mampu menentukan ketidakpastian pada pengukuran. Lalu bab kedua, dasar teori. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu kali terhadap suatu besaran tertentu. Hasil dari pengukuran tunggal seringkali kurang akurat karena bisa dipengaruhi oleh kesamaan alat ukur, cara membaca skala atau faktor manusia. Jenis pengukuran ini biasanya dilakukan jika hasil pengukuran tidak mudah berubah atau tidak membutuhkan ketelitian tinggi. Lalu ada pengukuran berulang, adalah pengukuran yang dilakukan beberapa kali terhadap besaran yang sama dengan cara dan alat yang sama pula. Dengan tujuan adalah untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan teliti dengan cara menghitung nilai-nilai rata-rata dari semua hasil pengukuran. Dengan pengukuran berulang, kesalahan pengukuran dapat diminimalkan karena nilai rata-rata mendekati hasil sebenarnya. Setiap pengukuran pasti dihinggapi ketidakpastian. Adapun sebab-sebab antara lain yakni 1.
adanya nilai skala terkecil atau least count yang ditimbulkan oleh keterbatasan alat ukur tersebut. Lalu yang kedua, ketidakpastian bersistem, diantaranya kesalahan kalibrasi, kesalahan di titik nol, kesalahan pegas, gesekan pada alat-alat yang bergerak, dan kesalahan paralaks. Lalu yang terakhir, adanya ketidakpastian acak, misalnya terganggunya operasional alat-alat listrik karena fluktuasi tegangan jaringan listrik. Dan ada banyak alat ukur dasar dalam fisika, diantaranya mistar. Mistar adalah alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda yang biasanya kita kenal penggaris. Alat ini dilengkapi dengan skala ukuran seperti sentimeter atau inci dan dapat digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi benda-benda berbidang datar. Alat ukur ini umumnya memiliki nilai skala terkecil sekitar 1 mm atau 0,1 cm. Lalu yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang dipergunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah bola dan diameter luar dari sebuah pipa dengan batas ukur maksimum 15 cm. Jangka sorong memiliki NST atau nilai skala terkecil sekitar 0,1 mm atau sekitar 0,01 cm. Lalu ada banyak alat ukur dasar dalam fisika, di antaranya mistar. Mistar adalah alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda. Alat ini dilengkapi dengan skala ukuran seperti sentimeter dan inch atau inci, dan dapat digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi sebuah benda-benda berbidang datar. Alat ukur ini umumnya memiliki nilai skala terkecil sekitar 1 mm atau 0,1 cm. Lalu yang berikutnya, jangka sorong. Jangka sorong adalah ukur panjang yang digunakan untuk mengukur diameter bola dan diameter luar dari sebuah pipa dengan batas ukur maksimum 15 cm. Jangka sorong memiliki nilai skala terkecil sekitar 0,1 mm atau 0,01 cm. Lalu keterangannya ada step surface atau bagian depan dari jangka sorong, ada outside jaws, rahang pengukur diameter luar, ada inside jaws, rahang pengukur diameter dalam, ada slider yaitu untuk penyorong atau penggeser, ada clamp screw, skrup pengunci, main scale, skala utama, vernier scale atau skala vernier atau noniusnya, main beam adalah badan utama jangka sorong, ada deep bar atau tangkai pengukur kedalaman, reference surface atau permukaan referensi berisi informasi mengenai jangka sorong. Lalu yang berikutnya ada micrometer spectrum. Alat ini digunakan untuk mengukur panjang benda yang memiliki ukuran maksimal sekitar 2,5 cm dan nilai skala terkecilnya mencapai 0,0 mm. Dengan ada keterangan ada landasan atau rahang tetap ukur, ada skrup rahang ukur yang dapat bergerak, ada rangka penghubung landasan dan skrup. Dengan ada juga lengan mikrometer tempat skala utama dan tinggal tempat skala nonius. Ada juga skrup pemutar nonius terhadap skala utama, ada roda bergerigi, yakni skrup pemutar halus. Lalu yang berikutnya ada neraca Ohaus 3 lengan dan neraca Ohaus digital. Yang pertama, neraca Ohaus 3 lengan. Alat ini digunakan untuk mengukur massa benda dan nilai skala terkecilnya mencapai 0,1 gram. Dan neraca ini memiliki 3 lengan sebagai berikut. Ada lengan belakang, anti logam dan dapat digeser dari 0 sampai 100 gram. Yang kedua ada lengan tengah, anti logam dapat digeser dari 0 sampai 500 gram. Lalu yang ketiga ada lengan depan,
anting logam yang dapat digeser dari 0,0 sampai 10 gram. Lalu yang terakhir ada neraca Ohlson digital. Neraca Ohlson digital merupakan alat timba elektronik yang digunakan untuk mengukur massa benda secara otomatis dengan menampilkan hasil pada layar digital. Berbeda dengan neraca Ohlson yang manual, yang mengandalkan pergeseran skala lengan untuk mencapai keseimbangan. Yang versi digital ini lebih praktis karena memberikan hasil pengukuran secara cepat, presisi, dan mudah tanpa perlu melakukan pengaturan manual dengan pada lengan timbang, dan nilai NST-nya atau nilai skala terkecilnya dari alat ini bisa mencapai 0,1 gram sampai 1 miligram. Sama yang terakhir ini. Halo, perkenalkan nama saya Dinara Ariadnanti, absen 14. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 3. Bab 3 ini tentang metode penelitian. Dari 3.1, yang pertama itu ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya seperti yang ada dan saya kerjakan di sini. Seperti ini ya, itu ada tabel nama alat dan bahan. Yang pertama ada mistar, kedua ada jangka sorong, ketiga ada mikrometer skrup, yang keempat ada termometer raksa, yang kelima ada neraca Ohlson 3 lengan, yang keenam ada neraca digital, yang ketujuh ada pipa baronga, 8 ada kelereng, dan ke-9 beban bercelah 50 gram. Untuk jumlahnya yaitu ada setiap alat itu ada 1 buah saja untuk jumlahnya. Untuk yang 3.2 untuk langkah kerja menggunakan kalimat pasif atau perintah. Yang pertama yaitu kita akan mengukur menggunakan mistar. Untuk langkah kerjanya yaitu siapkan mistar, pastikan tidak bengkok. 2. Letakkan benda yang akan diukur di tempat yang datar. Jadi jangan sampai tempat itu gak datar ya, kayak misal tempatnya itu kayak yang kanan itu kayak ke atas sedikit itu tuh jangan. Kalau bisa itu tempatnya itu yang datar kayak di lantai atau di meja gitu. Terus yang ketiga ada letakkan ujung benda tempat di angka 0 cm. Yang keempat ada ukur panjang, lebar, dan tinggi balok. Yang kelima baca dan catat hasilnya. Itu untuk langkah kerja mengukur menggunakan mistar. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan lagi langkah kerja mengukur menggunakan jangka sorong. Yaitu yang A, mengukur panjang, lebar, dan tinggi. 1. Letakkan balok di antara rahang pengukur diameter luar. Yang kedua, ada ukur panjang, lebar, dan tinggi balok. Yang ketiga, ada catat hasil pengukuran di tabel hasil pengamatan. Yang B, mengukur diameter luar pipa. 1. Letakkan pipa di bagian dalam rahang pengukur diameter luar. 2. Geser rahang sehingga berhimpit dengan pipa. Yang ketiga ada baca skalanya. Yang keempat ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Biasanya kalau misalnya di percobaan sebanyak 3 kali ini ada percobaan berulang. Yang kelima itu ada catat hasil pengukuran di tabel hasil pengamatan. Lalu yang C itu ada mengukur diameter dalam pipa. Jadi kalau misalnya memakai jangka sorong itu biasanya ukur panjang, lebar, tinggi, terus luar pipa, dalam pipa, kayak gitu. Sama kedalamannya biasanya. Nah, di sini tadi saya sampai C ya. Untuk C itu mengukur diameter dalam pipa. Yang pertama itu masukkan rahang ukur diameter dalam ke bagian dalam pipa. Kedua, yaitu geser rahang sehingga berhimpit dengan pipa. Yang ketiga ada baca skalanya. Yang keempat adalah catat hasil pengukuran di tabel hasil pengamatan.
Lalu yang D, mengukur kedalaman benda. Pertama, masukkan tangkai pengukur ke dalam bagian dalam benda. Kedua, pastikan ketinggian ujung benda berhimpit dengan badan skala utama. Yang ketiga, ada baca skalanya. Yang keempat, ada catat hasil pengukuran di tabel hasil pengamatan. Lalu untuk 3.2, mengukur menggunakan mikrometer skop. Yaitu yang pertama, langkah awal yaitu letakkan kelereng di antara rahang. Jadi kita bendanya untuk menggunakan mikrometer skop ini, kita bendanya pakai kelerengnya. Kalau misalnya yang tadi jangka sorong itu kita memakai pipa yang dipotong kecil gitu. Terus habis itu yang mikrometer skop kita pakai kelereng. Yang pertama, langkah kerjanya itu letakkan kelereng di antara rahang. Kedua, putar skrup memutar sehingga rahang berhimpit dengan bola besi. Ketiga, baca skala. 4, ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Catat hasil. Dan 5, catat hasil pengukuran di tabel hasil pengamatan tersebut. Untuk 3.2.4 yaitu kita akan mengukur menggunakan neraca August 3 lengan. Yang pertama caranya yaitu 1. Atur posisi anting logam sehingga jarum petunjuk berada pada posisi 0. Kedua, letakkan benda di piring neraca. Yang ketiga, atur posisi anting logam hingga posisi seimbang. Lalu yang keempat itu ada baca skalanya. Yang kelima, ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Keenam adalah catat hasil pengukuran di tabel hasil pengamatan. Yang saya tadi sudah bilang ya, kalau misalnya percobaannya itu lebih dari sekali, itu biasanya berulang. Jadi kayak misal kalian punya tabel, biasanya itu kayak berulang itu biar menentukan ini hasilnya sama atau enggak. Terus di sini itu aja kita akan mengukur menggunakan neraca August digital. Jadi kayak digital kayak berat-berat gitu loh. Nah, di sini saya bendanya menggunakan apa tuh ya? Kayak bukan magnet sih, kayak besi yang bulir kecil gitu. Yang pertama yaitu tekan tombol on untuk menyalakan neraca digital. Yang kedua, tunggu beberapa detik hingga layar menampilkan angka 0,00 gram. Yang ketiga ada jika belum 0, tekan take R0 untuk mengatur ke posisi 0. Yang keempat ada letakkan benda yang akan ditimbang di atas piringan neraca dengan hati-hati. Yang kelima, tunggu beberapa saat sampai angka pada layar stabil. Yang keenam, baca skala. Yang ketujuh, ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Kedelapan, catat hasil pengukuran di tabel hasil pengamatan. Lalu 3.3 yaitu ada skema kerja atau menggunakan kalimat pasif. Jadi kita skema kerjanya ya, tapi kita menggunakan kalimat pasif. Yang pertama, kita balik lagi mengukur menggunakan mistar. Menyiapkan mistar, memastikan tidak bengkok. Lalu di bawahnya lagi, meletakkan benda yang akan diukur di tempat yang datar. Jadi, yang selanjutnya, meletakkan ujung benda tepat di angka 0 cm. Lalu, mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok. Lalu, membaca dan mencatat hasilnya. Jadi yang skema kerja saya menggunakan seperti ini. Nah, ini yang saya menggunakan seperti ini. Kalau untuk skema pekerjanya yang pasif seperti itu. Seperti sini ya. Lalu terus yang
Selanjutnya, mengukur menggunakan jangka sorong. Itu ada mengukur panjang, lebar, dan tinggi. Meletakkan balok atau pipa pada pengukur diameter luar. Panjang, lebar, dan tinggi balok diukur. Hasil pengukuran dibaca dan dicatat pada tabel hasil pengamatan. Lalu yang B, mengukur diameter luar pipa. Pipa diletakkan di bagian dalam rahang pengukur diameter luar. Rahang digeser hingga berhenti di bagian pipa dan skalanya dibaca. Pengukuran diulangi sebanyak 3 kali. Hasil pengukuran dicatat pada tabel hasil pengamatan. Lalu yang C ada mengukur diameter dalam pipa. Rahang jangka sorong dimasukkan ke dalam bagian dalam pipa. Rahang digeser hingga berhenti di bagian pipa. Skala dibaca. Hasil pengukuran dicatat pada tabel hasil pengamatan. Lalu yang D, mengukur kedalaman benda. Yang pertama yaitu tangkai pengukur dimasukkan ke dalam bagian dalam benda. Lalu kedalaman disesuaikan hingga berhenti dengan badan skala. Skala dibaca. Hasil pengukuran dicatat pada tabel hasil pengamatan. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mengukur menggunakan mikrometer skrup. Benda diletakkan di antara rahang pengukur. Benda diletakkan di antara rahang pengukur. Skrup bermutar hingga berhenti dengan bola besi. Skala dibaca. Pengukuran diulangi sebanyak 3 kali. Hasil pengukuran dicatat pada tabel hasil pengamatan. Lalu, mengukur menggunakan neraca August 3 lengan. Posisi semua lengan neraca diatur agar jarum petunjuk berada pada posisi 0. Benda diletakkan di pinggiran neraca, lalu posisi lengan diubah hingga posisi seimbang. Skala dibaca, pengukuran diulangi sebanyak 3 kali. Hasil pengukuran dicatat pada tabel hasil pengamatan. Mengukur menggunakan neraca August digital. Tombol on ditekan untuk menyalakan neraca digital. Neraca ditunggu hingga layar menunjukkan angka 0,0 gram. Jika belum 0, tombol tick or zero diletakkan agar neraca kembali ke posisi 0. Benda diletakkan di atas piringan neraca dengan hati-hati. Beberapa saat ditunggu hingga angka pada layar stabil. Skala dibaca, pengukuran diulangi sebanyak 3 kali. Hasil pengukuran dicatat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, 3.4 akan dijelaskan oleh Keisha. Selanjutnya 3.4, gambar 3, dokumentasi saat mengukur dan beri keterangan. Gambar 1, penggunaan jangka sorong. Pada gambar ini terlihat siswa sedang menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luas suatu benda. Langkah yang dilakukan adalah membuka rahang jangka sorong, meletakkan benda di antara rahang tetap dan rahang geser. Lalu menggeser rahang hingga menempel pada benda tanpa menekan terlalu kuat. Setelah itu, pembacaan hasil dilakukan dengan memperhatikan skala utama dan skala non-news untuk memperoleh hasil pengukuran yang perlu. Selanjutnya gambar kedua. Gambar ini menunjukkan siswa sedang menggunakan mikrometer skrup untuk mengukur diameter benda kecil, seperti kawat atau bola logam. Benda diletakkan di antara landasan tetap dan poros gerak. Kemudian selongsong diputar secara perlahan hingga benda terjepit ringan. Hasil pengukuran dibaca dengan menggabungkan pembacaan skala utama dan skala putar, sehingga diperoleh nilai yang sangat teliti hingga 100 mm. Selanjutnya 3.5, metode analisis data atau tabel kosongan misal. Menentukan nilai skala terkecil dan ketidakpastian alat ukur. Selanjutnya 3.5, metode analisis data. Menentukan nilai skala terkecil dan ketidakpastian alat ukur. Nah, jadi ini tabel nama alat ukur, terus ada mistar jangka sorong, terus 3.5.2 itu
Pengukuran dengan menggunakan ketidakpastian nama alat ukur, jangka sorong, dan objek pipa berongga. Selanjutnya nomor 4, nama alat ukur mikrometer skrup, objeknya kelereng. Nomor 5, neraca Ohaus 3 lengan, objeknya logam bercerah, dan neraca Ohaus digital, objeknya logam bercerah. Selanjutnya pengukuran berulang. Yang pertama jangka sorong, objeknya pipa berongga. Yang kedua mikrometer skrup, objeknya kelereng. Yang ketiga neraca Ohaus 3 lengan, objeknya logam bercerah. Dan yang keempat neraca Ohaus digital, yang objeknya logam bercerah. Selanjutnya 3.6 yaitu rumus. Pengukuran menggunakan mistar. Rumusnya yaitu X sama dengan SU plus N titik LST. Keterangan: X adalah nilai hasil pengukuran, SU adalah skala utama, N adalah jumlah garis pada skala nonius, dan NST adalah nilai skala terkecil dari alat ukur. Selanjutnya pengukuran menggunakan jangka sorong, yaitu rumusnya X sama dengan SU plus N kali NST. Keterangan: X adalah nilai hasil pengukuran, SU adalah skala utama, N adalah jumlah garis pada skala nonius, dan NST adalah nilai skala terkecil dari alat ukur 0,01 cm atau 0,1 mm. Selanjutnya pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Selanjutnya pengukuran menggunakan neraca Ohaus 3 lengan, yaitu X sama dengan pembacaan lengan 1 plus lengan 2 plus lengan 3. X adalah massa benda 2. Setiap lengan menunjukkan nilai tertentu, ratusan gram, puluhan gram, dan satuan gram. Yang ketiga, jumlahkan ketiganya untuk memperoleh massa total. Selanjutnya pengukuran menggunakan neraca Ohaus digital. X sama dengan hasil langsung dari layar. X adalah massa benda, tidak diperlukan perhitungan manual karena hasil ditampilkan secara digital. Yang ketiga, pastikan timbangan telah ditara 0 sebelum digunakan. Setelah itu 33.7 ralat tunggal A. HP sama dengan X. Selanjutnya 3.7 ralat. Yang pertama ralat tunggal, HP sama dengan nilai rata-rata kurang lebih ketidakpastian. Selanjutnya ketidakpastian sama dengan 1/2 dikali NST alat ukur. Yang ketiga kesalahan relatif, ketidakpastian per X kali 100%. Yang keempat, keseksamaan K sama dengan 100% kurangi 1. Yang kelima, himpunan penyelesaian atau HP sama dengan nilai rata-rata kurang lebih ketidakpastian satuan. Yang keenam yaitu AP. Selanjutnya ada ralat berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Marcia Primarani. Saya dari absen 9. Hari ini saya akan membacakan bab 5, yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada 5.1, pengukuran tunggal dilakukan 1 kali, sedangkan pengukuran berulang dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan mengurangi kesalahan. Di 5.2, mistar digunakan dengan cara meletakkan benda sejajar dengan skala, membaca posisi ujung benda tepat pada garis skala tanpa melihat dari sudut miring agar hasilnya tepat. Di 5.3, penggunaan jangka sorong dilakukan dengan membuka rahang sesuai ukuran benda, membaca skala utama dan skala nonius, lalu menjumlahkan keduanya untuk memperoleh hasil pengukuran. Di 5.4, mikrometer skrup digunakan dengan menempatkan benda di antara poros tetap dan poros gerak, memutar selongsong sampai benda terjepit ringan,
lalu membaca skala utama dan skala putar untuk memperoleh hasil dengan ketelitian tinggi. 5.5. Neraca Ohaus 3 lengan digunakan dengan menggeser beban geser sampai posisi seimbang, sedangkan neraca Ohaus digital digunakan dengan menyalakan alat, meletakkan benda di atas piring timbangan, dan membaca hasil massa yang ditampilkan secara otomatis. Di 5.6, nilai skala terkecil atau NST ditentukan dari hasil pembagian antara nilai satu skala utama dengan jumlah skala non-use atau pembacaan terkecil yang dapat dilakukan alat ukur tersebut. Di 5.7, ketidakpastian hasil pengukuran tunggal berasal dari NST alat. Sedangkan pada pengukuran berulang dihitung menggunakan simpangan baku dari data pengukuran yang dilakukan beberapa kali. Selanjutnya saya akan membacakan sarannya, yaitu yang pertama saran untuk guru. Guru disarankan untuk mempersiapkan alat ukur yang sudah dikalibrasi dengan baik sebelum praktikum dimulai agar pengukuran lebih akurat. Selain itu, guru dapat memberikan arahan yang jelas mengenai prosedur pengukuran, cara mencatat data, dan pentingnya ketelitian dalam membaca skala. Guru juga sebaiknya mengawasi jalannya praktikum secara aktif agar dapat membantu praktikan jika terjadi kesalahan penggunaan alat atau kendala teknis selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, saran untuk praktikan. Praktikan hendaknya lebih berhati-hati dan teliti dalam menggunakan alat ukur, serta memastikan alat dalam kondisi baik sebelum digunakan. Praktikan juga perlu membaca skala dengan posisi mata sejajar untuk menghindari kesalahan paralaks dan melakukan pengukuran secara berulang agar hasilnya lebih akurat. Selain itu, setiap praktikan harus bekerja sama dengan baik dalam kelompok dan mencatat data hasil pengamatan secara sistematis serta rapi. Yang ketiga, saran untuk ruang laboratorium fisika. Ruang laboratorium fisika perlu dijaga kebersihan dan kerapiannya. Agar kegiatan praktikum berlangsung aman dan nyaman, alat-alat ukur sebaiknya disimpan di tempat yang sesuai dan terlindung dari debu maupun suhu ekstrim. Ruang laboratorium juga sebaiknya memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta dilengkapi meja kerja yang stabil agar hasil pengukuran tidak terganggu oleh getaran atau kondisi lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.